perkenalan tentang seni tari, hal-hal yang diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang yang di luar seni tari lah ya. Perkenalkan diri dulu, saya Oktaviani Ramadana, juga ditemani oleh teman saya Zia Anis Permata Kumalasari. Hai. Di sini juga kita menyediakan 5 narasumber ya sebagai pewadah topik kita hari ini. Boleh perkenalan dulu nggak satu-satu? Silahkan. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Cita Bunga Lestari dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan seni pertunjukan semester 4 angkatan 2022. Salam kenal Mbak Cita. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dianeka Putri. Saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, prodi pendidikan seni pertunjukan semester 4 angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rinda Gustina Saputri. Sama seperti teman-teman saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, pendidikan seni pertunjukan angkatan 2022. Lanjutnya. Perkenalkan, saya Maulina. Saya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, prodi pendidikan seni pertunjukan angkatan 2022. Saya semester 4. Terakhir. Hai, Silakan. aku Maulida. Nama panjang aku Nur Maulida dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan seni pertunjukan angkatan 2022 semester 4. Oke, tadi udah perkenalan ya. Jadi mereka semua ini teman-teman angkatan ya, kuliahnya sama juga prodinya sama. Oke, sebelum masuk ke beberapa topik, kita harus tahu dulu nih seni tari itu apa. Jadi seni tari itu merupakan salah satu jenis kesenian yang memadukan musik dengan gerakan tubuh. Biasanya melalui seni tari, penari itu bisa mengekspresikan perasaannya. Terus juga seni tari itu biasanya dipergunakan untuk hiburan atau ya hiburan lah biasanya. Oke, sebelumnya kita harus apresiasi untuk ke-5 narasumber kita yang telah datang. Belum banget ya datang. Dari berbagai daerah loh ini, asal kalian tahu. Yang ini dari Jogja, ini dari Grogot. Dan dari mana? Gue dari Sungai Dana. Cendana. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama ya. Nah, jadi setahu saya di seni tari itu ada sisi sakralnya nih yang biasanya digunakan para penari sebelum tampil. Saya mau bertanya nih ke Mbak Linda. Kan Mbak Linda kemarin tuh ada ya pergi ke Malaysia ya buat lomba festival tari Borneo. By the way, selamat ya, sudah menang emas 2. Nah, di situ kan Mbak Linda dan teman-teman membawakan sebuah tarian yang judulnya tari Sari Gading ya. Sari Gading itu kan pasti punya latar belakangnya lagi kan, punya ceritanya lagi gitu ya. Setelah saya rewatch berkali-kali tariannya, kalian menggunakan properti topeng. Sebelum menggunakan topeng itu ada nggak sih kayak ritual atau sesuatu yang dilakukan sebelum menggunakan topeng tersebut? Baik, jadi tari Sari Gading sendiri itu merupakan jenis tarian yang diangkat dari jenis kain tenun sakral yang dipercaya masyarakat Banjar untuk media pengobatan dan tempat amba biasanya. Dan itu tuh bersifat magis. Jadi dalam proses pembuatannya sendiri pun ada proses pengasapan atau diasapi dengan lupa untuk mendapatkan unsur magisnya. Jadi tarian sendiri itu ya termasuk tarian yang sakral menurut saya, karena kami juga menggunakan topeng yang cukup menyeramkan sebagai properti tarian juga. Jadi tidak ada ritual tertentu untuk menarikan tarian tersebut, namun saat kami ingin tampil di Malaysia kemarin, untuk melindungi kami dari hal-hal tidak diinginkan dan berharap tarian ini berjalan dengan lancar, kami menggunakan tepung tawar untuk penolak bala juga. Jadi berharap agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Dan karena apa yang diangkat itu termasuk hal yang sakral dan menyangkut hal-hal yang tidak terlihat ya, jadi tidak berimbas ke orang lain yang menonton juga. Buat jadi tameng kita Ya, sebagai penari tameng juga sendiri, ya. ya. Oke. Nah jadi guys, ternyata kayak gitu dibalik
persiapan tari Sari Gading gitu kan, salah satunya itu karena tari itu perlu rasa loh guys, kalau nggak ada rasa hambar kayak perasaan dia ke aku. Cukurukuk. Curhat Mbak ya ternyata. Oke, lanjut ke topik 2. Boleh Zia tuntut? Ya silakan untuk ke topik 2. Maulina kan, dari hampir punahnya tari tradisi di zaman modern ini, secara pendapat Anda adakah penyebabnya, kenapa? Kalau menurut saya ya, sejauh ini yang kita ketahui kebanyakan anak zaman muda sekarang itu kan mainnya gadget ya. Apalagi untuk tontonan seperti TikTok, YouTube, Instagram, mereka itu lebih banyak menonton ke arah K-pop atau ke barat-baratan ya. Jadi hal tersebut bisa mempengaruhi pikiran mereka lebih tertarik ke gimana ya, kebudayaan orang gitu, tariannya, iya. Jadi mereka lebih suka ke arah sana daripada ke tradisi mereka sendiri. Perlahan meninggalkan ya. Iya, karena lebih memudar gitu. Iya, karena lebih tertarik yang kesana gitu. Iya. Di era modern ini ya Oke, tadi itu kan pembahasan tentang tari tradisi yang mulai memudar di era modern. Nah sekarang itu ada yang namanya tari kontemporer. Tari kontemporer itu kalau orang-orang nggak tahu, nanggapnya itu tari modern, kreasi gitu karena gerakannya nggak pakem gitu. Menurut Mbak Cita, tari kontemporer itu bisa memudarkan tari tradisi di kalangan anak muda atau malah mengembangkan tari tradisi, karena kontemporer dan tradisi itu ada apa ya? Iya bersinambungan. Menurut saya itu tuh bukannya memudarkan sih, bukan memudarkan. Kayak misalnya gerakan baksa itu bisa kita jadikan tari kontemporer, kita ambil sedikit gerakannya, kita masukkan ke gerakan baru Kayak kombinasi gitu ya? Ya, tapi dia kalau kontemporer itu kan dia nggak ada pakemnya kan, dia lebih gerak seluasanya, tapi masih ada landasan di bawahnya, itu masih ada ini tari klasiknya, tari tradisinya gitu. Jadi menurut saya itu tuh suatu bisa membuat kemajuan sih. Jadi kayak banyak loh masih orang-orang yang nggak tahu tari kontemporer itu kayak gimana sih. Tapi kita tuh sebagai anak muda seharusnya juga bisa gitu memperkenalkan ke masyarakat kalau kontemporer itu gini loh, tari tradisi itu gini loh, tari tradisi sama kontemporer itu bisa digabungkan, terus itu bisa masih mengalahkan, kayak jangan mau kalah sama yang tadi yang dibilang mbaknya itu kayak ya banyak sekarang kan anak-anak dance kan sampai ngelupain tari tradisi, padahal kita bisa loh memodernkan tari tradisi jadi ke kontemporer ini. Jadi kayak daya tariknya masyarakat ini bisa kita majuin lagi, kayak orang nih bosen kayak tarian tradisi gitu-gitu aja, padahal kan kita bisa kayak misalnya kita ubah ke kontem nih. Jadi kalau pengalaman saya kemarin kan saya ada ikut lomba duta dance kan di Duta Mall. Itu tuh karena kami itu lawannya kayak pada yang itu dance, ya lawannya dance. Tapi alhamdulillah ternyata kami masuk 10 besar. Masuk 10 besar dan sendirian yang ngambil ke berarti itu kayak membuktikan bahwasanya tari kontem, klasik kontem ini, tradisi kontem tetap bisa bersaing dengan para dance K-pop modern gitu. Berarti itu juga jadi tantangan untuk kita nih anak tari untuk mengembangkan. Jangan mau di situ aja. Kita tetap bisa mengikuti perkembangan tapi tetap membawa ciri khas kita gitu. Gitu sih. Soalnya kalau dilihat-lihat tari kontemporer itu juga seru sih. Iya, karena bisa besar. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya-tanya sama Kak Maulida sebagai penari yang masih Mempertahankan tidak seperti
citra tari terhadap para penari yang memakai hijab, apakah akan ya merusak citranya atau sebenarnya bencana? Bencana ya, mau Sebenarnya sih sebenarnya sih ya gak masalah ya kalau penari itu menggunakan jilbab, kan istilahnya tuh tetap mempertahankan sebuah identitasnya nih. Jadi ya it's okay lah. Ya, karena hijab itu kan kewajiban ya. Iya. Terus itu kembali pada diri masing-masing juga kan? Iya. Iya. Kan bagus kan untuk berusaha istiqomah di Gempuran. atas hijab saat nari gitu. Pernah nggak sih Mbak dicerca karena menggunakan hijab saat nari? Oh enggak sih, cuman lebih ke ini aja, apa ibaratnya tuh hasut. Iya, pada hasutannya itu mendalam. Dalam menusuki hati Iya. gitu ya. Iya, tapi bencana. Terus ada nggak sih kesulitan yang didapat pas memakai hijab gitu? Kesulitannya pasti ada sih, lebih ke ini dalam membentuk aksesoris kepala. Saya kan pakai jilbab ya. Nah, kayak contohnya pada tarian Japin Terantauan nih. Kan itu ada apa? Cemara ya. Nah, cemaranya itu kan di atas aksesoris kepala gitu. Jadi dibikin bentuknya itu semirip mungkin untuk semirip lah kayak cemara dalam jilbabnya tuh. Iya. Itu kan sebagai identitas Tarian Iya, tersebut iya. gitu. Iya. Berarti nggak ada salahnya kan pakai hijab Iya, pas nggak nari masalah. gitu. Tergantung pandangan orang aja. Kalau merasa itu salah berarti dia nggak sefrekuensi sama kita. Iya. Udah 1 menit. Jangan dimasukin ke hati gitu. Oke, nah ini kayaknya bakal jadi topik terakhir kita pada podcast kali ini ya. Oke, jadi kan penari itu nggak semuanya perempuan nih, ada juga penari laki-laki. Nah, yang setahu saya ya, yang saya lihat di TikTok atau Instagram gitu, cowok-cowok yang nari itu dianggap bencong, dianggap banci, karena suka goyang-goyangin pantat katanya. Padahal kan enggak tuh. Nah, menurut Mbak Puput gimana tuh tanggapannya tentang toxic masculinity ini? Menurut pandangan saya, statement itu nggak semuanya benar ya, karena memang ada tergantung dari jiwa dan karakternya masing-masing lagi. Kalau misalnya memang ada kan cowok-cowok yang jiwa dan karakternya agak kayak perempuan gitu ya. Kemayu lah ya. Iya. Ada juga yang memang mereka melakukannya hanya untuk profesionalisme. Iya, Gitu. Seperti contohnya seperti kayak tari Sari Gading yang kemarin saya lihat. Di sana ada beberapa penari cowok ya kan? Dan menggunakan gerakan yang maco, habis itu maskulin, jadi Powernya itu ya. Tapi emang ada juga tarian laki-laki yang memang lemah dimulai gitu. Jadi tergantung karakter dan Jati diri. jati dirinya lagi. Dan saya juga mau menambahkan nih, sepengalaman saya waktu ujian akhir semester tadi ya kan, itu kan tarinya tari tirik lalang, dan saya tuh dapat tari laki-laki gitu. Peran. Iya, Peran. peran. Nah, sama kita ya. Oh, sama ya. Kita sekelompok ya. Iya. Saya lupa ya. Jadi untuk memerankan tari laki-laki itu sendiri tuh gak mudah gitu. Benar. Karena kita harus bisa menyesuaikan posturnya laki-laki Iya, gimana sih maconya laki-laki, maskulinnya laki-laki. Apalagi untuk make upnya kan biasanya nih cewek-cewek kan maunya make up cantik, Iya. bulu mata lentik, sedangkan itu kita harus menggunakan kumis. Iya, harus maco Habis pokoknya. iya itu. Alisnya Nah, betul. kudu Jadi nggak semua penari cowok itu kayak bencong. Iya. walaupun sebenarnya ada gitu. Ada, memang Ya ada kan, sebenarnya, cuma iya. nggak semuanya. Tergantung iman ya. dia benar kembali ke diri mereka masing-masing. Juga mungkin banyak yang berpikir kalau penari laki-laki otomatis make upnya juga secantik Iya. itu. Padahal enggak. Oh, jelas berbeda. Iya, berbeda. Jadi untuk di luar sana kalau misalnya ada kayak garapan-garapan gitu terus penarinya laki-laki, usahain jangan sama kayak penari perempuan make upnya. Iya. Harus beda, Harus menyesuaikan. ada yang membedakannya gitu. Iya, benar. Iya, gitu. Karena kemarin kan ada ya yang viral di TikTok itu Nah, ya. iya. Yang loncat-loncat itu, nggak tahu. Joget. Ya, nggak tahu tadinya apa. Ini cantik banget itu. sih. Pas di zoom, pas di zoom, oh berkumur. Iya, nggak kelihatan gitu loh. Karena emang sangat Totalitasnya gitu. totalitas. Iya, mereka profesional.
ini. Boleh kali ya Zia kasih kesimpulan dari topik kita hari ini? Baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari podcast hari ini yaitu perlu adanya tindakan dan dukungan yang konkret dari berbagai pihak untuk mengembangkan dan mempertahankan warisan budaya Indonesia. Wah, keren banget ya. Oke guys, sekian podcast kita pada hari ini, lumayan seru ya. Seru banget. Lumayan mengguncang perut. Mengguncang perut sama lapar. lagi ya, undang saya lagi juga ya. Jangan saya juga ya. Kayaknya saya trauma. Kayaknya saya trauma deh ya. Oke, makasih yang udah nonton podcast hari ini. Oh ya, by the way, podcast hari ini ditemani oleh Pesmet 5. Bisa hidup. Bentar, Bisa. Geng. Oke, nggak jadi closing nanti ini ya. Sampai jumpa Sebagai lagi. Kalau menurut saya sejauh ini yang kita ketahui kebanyakan anak dadah. TikTok Bunda. Dia. Bun. Kecilin.